Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalvia Elvita, NPM 210900081. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pasar monopolistik. Yang pertama adalah pengertian pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah sebuah pasar yang memiliki banyak konsumen yang dapat menghasilkan suatu komoditas yang berbeda-beda. Pasar monopolistik juga seringkali disebut sebagai pasar yang terdapat banyak penjual yang hanya menawarkan satu jenis produk, namun dengan kualitas, bentuk, dan ukuran produk yang berbeda-beda. Pasar monopolistik banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, pada pasar tradisional maupun pada pasar modern. Dalam pasar monopolistik, harga bukan menjadi penentu utama dalam angka penjualan, namun bagaimana persepsi konsumen terhadap produk yang akan dijual tersebut. Yang kedua adalah ciri-ciri pasar monopolistik. Berikut adalah beberapa ciri dari pasar monopolistik. Yang pertama, terdapat banyak produsen atau penjual seperti pada pasar persaingan yang sempurna. Yang kedua, jenis barang yang dipasarkan berbeda dan beraneka ragam, baik dari segi ukuran, bentuk, kualitas, pelayanan, servis, atau dari segi keunikan yang lainnya. Yang ketiga, adanya kemampuan produsen untuk mempengaruhi harga, meskipun pengaruhnya itu relatif kecil. Yang keempat, produsen lain mudah keluar masuk ke dalam pasar sesuai dengan kebutuhannya. Yang kelima, promosi penjualannya harus aktif, karena penentu utamanya adalah keunikan, keunggulan, atau keistimewaan dari produk yang dibuat. Yang terakhir, hambatan di dalam pasar ini relatif rendah. Yang ketiga adalah struktur pasar monopolistik. Struktur pasar monopolistik meliputi bentuk organisasi pasar, di mana terdapat banyak produk yang terdiferensiasi, dan perusahaan-perusahaan cukup dengan mudah untuk keluar dan masuk ke dalam pasar tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga adalah contoh pasar monopolistik. Berikut adalah beberapa contoh pasar monopolistik yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, restoran makanan cepat saji seperti KFC, ayam goreng, McDonald's, maupun restoran lain yang menawarkan produk yang sama. Yang kedua, pasar air mineral yang dikonsumsi sehari-hari seperti Aqua, Le Mineral, dan lain-lain. Yang ketiga, pasar sabun, sampo, yang memiliki ciri khas tersendiri dengan produsen yang berbeda. Yang keempat, pasar sepatu seperti Adidas, Nike, Fila yang sama-sama memproduksi sepatu olahraga. Yang kelima, contoh lainnya seperti kopi saset dan berbagai merek lainnya yang sering dijumpai dan dikonsumsi di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah kelebihan pasar monopolistik. Pasar monopolistik memiliki beberapa kelebihan, di antaranya. Yang pertama, konsumen memiliki banyak pilihan produk sebagai alternatif dengan kualitas produk tingkat tinggi. Yang kedua, kebebasan produsen untuk keluar dan masuk pasar, sehingga dapat mendorong produsen untuk terus berinovasi menghasilkan produk yang berkualitas. Yang ketiga, inovasi di bidang produksi bisa dilakukan, terutama dari segi bentuk dan kualitasnya. Yang keempat, produsen bisa berkembang dengan lebih kreatif karena tuntutan persaingannya yang sangat tinggi. Dan yang terakhir, pendapatan produsen cenderung merata. Yang terakhir adalah kekurangan pasar monopolistik. Selain memiliki beberapa kelebihan, pasar monopolistik juga memiliki beberapa kekurangan, di antaranya. Yang pertama, operasi pasar monopolistik tidak seefisien pasar persaingan sempurna. Yang kedua, persaingannya sangat ketat karena produk yang dijual sejenis, hanya saja berbeda pada bentuk, ukuran, kualitas, serta keunikannya. Yang ketiga, market share-nya hanya sebesar 30-40% saja. Yang keempat, kebocoran anggaran produsen di bidang inovasi. Yang kelima, produsen yang tidak memiliki modal atau pengalaman yang cukup akan tersingkir karena pemain pasar memiliki skala ekonomi yang tinggi. Yang keenam, kebutuhan biaya untuk pemasaran yang besar. Dan yang terakhir, perusahaan tidak mempunyai gerakan untuk melakukan inovasi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.